Pemuda ini sudah terbaring di tanah selama 2 hari penuh. Tapi dia tidak berani bergerak sedikit pun. Karena di belakangnya ada tebing setinggi 66 meter. Satu langkah yang salah bisa membuatnya jatuh dan hancur. Dia berusaha sekuat tenaga untuk mencengkeram tanah dengan jarinya. Tapi tanah yang lembut tidak bisa memberikan dukungan yang cukup. Tubuhnya mulai meluncur tak terkendali ke tepi tebing. Dia melihat dirinya akan jatuh. Dia terpaksa menggunakan wajahnya untuk menghentikan laju. Akhirnya dia berhasil menghentikan laju jatuhnya dengan susah payah. Saat itu, telepon di dalam ranselnya berbunyi. Angkat atau tidak? Dia merasa sangat bingung di dalam hatinya. Bagaimana jika itu telepon dari istrinya? Konsekuensi tidak mengangkat bisa lebih menakutkan daripada jatuh dari tebing. Tapi jika dia sedikit mengangkat tangan, dia akan jatuh. Tangan adalah cara dia dengan hati-hati mengatur posisinya. Membuat wajahnya menempel di tanah. Lalu dia mengosongkan satu tangan untuk mengambil telepon. Setelah berjuang keras, dia akhirnya berhasil mendapatkan ponsel. Namun segera setelah itu, dia menyadari bahwa dia sudah berada di tepi jurang. Di bawahnya terdapat batu karang yang gelap dan tajam. Setelah 2 jam penyiksaan mental dan fisik, dia sudah mendekati batas keputusasaannya. Tiba-tiba dia mulai berbicara pelan pada dirinya sendiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ternyata dia sedang menghitung frekuensi ombak yang menghantam batu karang. Dia berharap bisa meningkatkan kemungkinan bertahan hidup melalui penyangga ombak. Ketika detik-detik mencapai harapannya, dia dengan tegas melepaskan pegangan. Dia melompat dengan sekuat tenaga. Dia berhasil jatuh ke dalam laut. Namun sayangnya, air laut tidak cukup dalam. Dia masih menabrak batu karang pada saat jatuh ke dalam air. Guncangan yang besar membuatnya pingsan. Untungnya, dia segera sadar kembali. Dan berjuang sekuat tenaga untuk muncul ke permukaan. Namun, ini baru saja merupakan awal dari ujian yang dia hadapi. Ketika dia dengan susah payah merangkak ke tepi pantai, dia segera memeriksa tubuhnya. Selain goresan di tangannya, sepertinya tidak ada yang serius. Namun ketika dia mencoba untuk berdiri, dia menyadari bahwa dia sama sekali tidak bisa berjalan. Ketika dia kembali sadar, dia juga menemukan bahwa ada luka baru di kepalanya. Namun semua itu bukan yang paling parah. Karena saat terjatuh ke air, pinggangnya terbentur. Kakinya sudah kehilangan rasa. Pada saat itu, dia tiba-tiba teringat bahwa dia belum membalas telepon istrinya. Dia segera mengeluarkan ponselnya dari ransel. Namun ponselnya sudah terendam air parah. Tidak peduli seberapa keras dia mencoba, ponselnya tidak bisa dinyalakan. Ini membuatnya terjebak dalam keadaan putus asa. Dia hanya bisa berteriak minta tolong. 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 Namun di tempat yang sepi ini, siapa yang akan datang menolongnya? Di depan ada tebing curam. Di belakangnya adalah lautan yang luas. Dalam keadaan terpaksa, dia hanya bisa melepas pakaiannya. Dia dengan sederhana mengobati lukanya. Untuk menghemat tenaga, dia berbaring di atas batu dan perlahan-lahan menutup matanya. Ketika dia terbangun lagi, dia sudah kembali tenang. Rasa sakit yang hebat di pinggang mengingatkannya bahwa dia harus segera menemukan jalan keluar. Dia mulai melihat sekeliling. Dia menyadari bahwa tidak ada harapan untuk memanjat tebing. Tapi untungnya, ada sebuah pulau di kejauhan. Ini menjadi satu-satunya harapannya. Dia mengumpulkan keberanian. Dia melakukan satu putaran dan